As only love blooms between us. There's only bond that never lose. There's only bond that never Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi sakit gigi. Serius? Kemarin vlog lagi capek. Sekarang kita harus yang misterius gitu dong. jadi Serius. lu ngapain di kacamata? Gelap nih, gelap. Serius? Ini kacamata ini seperti. Jadi kita mau ngebahas, kita mau berbagi kisah misteri. Kita akan membagikan kisah kita. Misteri? Nggak serius? Gunung berapi. Serem banget ya. Apaan sih? Kenapa yang lain? Ini gue yang pakai lagi. Ini bagi sini. Kan bercanda. Enggak, jadi gini, banyak yang request. Sebenernya nggak banyak, tapi dua kan lebih dari satu, jadi request. Iya kan, orang banyak yang kayak kan di YouTube tuh banyak tuh yang memang fokus tentang kisah-kisah misteri. Dan jadi makanya mungkin ada request yang kayak, Kak ceritain dong pengalaman seremnya, pasti punya dong gitu. Jadi hari ini kita mau coba cerita nih sama kalian semua. Setiap orang pasti punya pengalaman masing-masing gitu. Tapi kan kita punya senjatanya itu berdoa, zikir pagi petang, terus baca ta'awudz sih kan, baca kursi, al-baqarah, ruqyah mandiri yang nantinya pada endingnya akan dijelasin sama Ustadz, oke? Yes. Oke, sekarang dimulai dari Sekarang Dulu, gue. Mungkin Iya, dimulai sekarang. dari kameramen kita. Kamera kita mah pasti Pak tahu sendiri, semua dihoror-hororin. Orang sebelah yang orang dibilang setan. Gue sekarang mesti ngeliatnya. Jadi dimulai dari kisahnya siapa? Aku. Iya. Jadi waktu itu aku Sumpah. pernah Penasaran kenapa lo ketawa? takut. Aku pernah pulang. Iya, semua orang juga pernah pulang ya, dari mana aja. Suara jangkrik. Gue ikutan cerita. Ya, taruh. Jadi aku pulang, waktu itu sinetron, inget banget tuh waktu masih sinetron Cinta Fitri atau apa ya, lupa lah gitu. Itu tuh udah malam banget, kayak jam 2. Kan kalau pulang syuting tuh selalu jam 2, jam 3, jam 4 pagi, jam 1 itu udah paling cepat tuh biasanya. Terus pas apa namanya, itu kan di daerah yang pas aku mau pulang, itu aku ngeliat di atas pohon itu putih gede banget. Aku bilang, waktu itu supir aku masih Yanto kan, Tok itu apaan gede banget, udah serem banget. Putihnya gede banget, sumpah aku udah ketakutannya parah, itu gede banget. Karena kan gelap ya, lampu jalanannya sedikit. Terus pas udah kita lewat, gue udah ketakutan, udah baca-baca, udah segala macam. Ternyata billboard pocong. Oh, billboard film pocong. Oh, bisa. Kenapa kok bisa-bisanya dia beneran ngira itu pocong beneran? Ya, dia bikin itu bener-bener ada pocongnya gitu ditempel. Terus karena malam, tulisannya semuanya Gelap. nggak ada. Terus pas gue liat ke atas lagi, kok ada papannya gitu dong. Oke, Serem banget loh kita bagi gue. apresiasi ceritanya Cirinya. Kalau aku orang normal nggak akan mengalami itu ya, oke? Oke, sekarang gue ya. Jadi apa namanya, waktu gue masih tinggal di sama mama papa dulu, belum nikah, masih sama Shirin juga. Itu takut
Ya udah duduk aja sini. Jadi waktu itu pas masih tinggal di rumah lama sama keluarga di pokoknya semuanya. Mau nonton? Nah, apa namanya, kita tuh abis nonton film serem apa gimana sih dia deh? Kita habis nonton film sinetron di sini ada setan gitu. Oh iya ya. Iya. Abis nonton di sini ada setan. Jadi kan masih kayak ada takut-takutnya gitu kan. Udah nih. Parno namanya. Kita pisah udah selesai nonton, kita ke kamar masing-masing. Nah, kebetulan kamar aku sama Shirin tuh connecting door dari si kamar mandinya. Udah nih kepisah kita. Udah mau tidur gitu kan. Mau tidur pakai selimut. Shirin juga di kamarnya. Udah gitu tiba-tiba kayak ada yang iniin kaki aku. Udah gitu udah mau tidur gitu kan, mau tidur pakai selimut. Kan aku udah tutupin pakai selimut ya. Aku ngerasa di kaki aku tuh kayak ada yang duk gitu kan. Pertama pelan dulu gitu. Duk. Kenapa nih gitu? Kayaknya setannya ada beneran nih gitu kan. Aku nggak pernah ngeliat apapun. Karena kita seumur habis hidup nonton. Aku pikir cuma sugesti doang kan, kayak ya karena ke bawah sama film aja tadi. Tapi makin lama makin kencang. Duk kayak jadi kasurnya itu kayak di sini duk. Iya. Kita teriak dong gitu. Berdua ketemu di kamar. Terus dia iya. Terus udah gitu kita lari dari kamar kita masing-masing ketemu di kamar mandi gelap lagi kan gitu ya. Terus kita tutup ini ya. Kita naik ke kasur, dia naik ke kasur aku, kita tutup pakai spray badan kita udah ketakutan berdua. Parah. Udah, kita digodain Ren, gimana nih gitu. Terus nih gitu, tau nggak apa nggak lama mama manggil dari bawah, iya Shirin turun gempa. Bodoh amat. Kok bisa pas banget? Gempa lebih serem dari setan Ki. Itu lebih serem. Iya sih lebih serem maksud gue, cuman Kenapa kita ketakutan? kita pikirnya itu tuh Ketakutan hantu. Itu hantu gitu. Nah, dari cerita Kia, jadi ada riset memang yang mengatakan bahwa kalau setiap orang habis nonton film kayak gitu yang horor, itu terbawa dia. Jadi makanya anak-anak kecil tuh dilarang untuk nonton kayak gitu biar dia tidak punya ketakutan dan ketika di kamar sendiri sampai tidur. Iya. Itu hati-hati banget memang. Iya. Jadi ini dibahas di Rico the Series, jadi jangan lupa episode 1 season 2. Oke. Kasih ya. Ini coba satu layar fullin ya sama Rico di sini promonya. Jangan takut gelap. Ya. Langkahnya itu benar sih kalau untuk anak-anak aku nggak kasih nonton karena dulu aku penakutnya parah. Kiki, gue penakut banget. Sekarang nggak? Setiap nggak terlalu. Dulu Pernah? tuh aku penakutnya banget karena kerjanya nemenin Kia nonton film serem. Dia hobi banget nonton film Iya, serem aku waktu suka kecil. aja. Parah. Aku inget banget aku nonton film Indonesia terkenal banget di Lampung ya. Ada Lampung. Aku di kamar mandi ditemenin Mbak Mulu, nggak berani aku. Takut keluar dari ini shower. Kalah sama Hawa. Iya makanya Oh, gara-gara aku udah tahu penakut, jangan nonton film begituan, tambah penakut kan akunya. Jadi kebayang-bayang Gitu lagi. loh. Jadi kebayang-bayang. Jadi kebayang-bayang. Tapi waktu itu di titik yang akhirnya pas aku dengar kajian, papa ngasih tahu segala macam tentang setan tuh di mana posisinya, kita tuh di mana posisinya. Jadi dan kalau misalnya kita takut tambah digodain dan Disengajain. benar, dan pas aku dengar kajiannya jin itu akan berubah sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi kita mikirin setan apa nih. Jadi beneran bisa nampakin depan kita tuh bener ya? Bener, bisa. Aku nggak pernah ngeliat. Iya, gue juga. Jangan sampai, jangan dilihatin ya abis ini. Berarti itu jin. Oh, setan beneran. Nanti tanya Ustadz kali ya. Iya, Kalau aku tanya. jin Sat, soalnya. gimana Sat? Udah nanti lebih jelas sama Ustadz ya, takut salah-salah yang ngomong juga. Aduh, Sakit banget gantian ya? deh. Sakitan gigi apa sakitan hati? Sakit gigi ini. Sakit gigi, sakit cukai Lu nggak kan. pernah ke dokter sih? Besok insyaallah. Karena soalnya suka horor gitu kan mukanya. Iya. Ya setiap syuting ketemu ini jin. Sana stres. Iya. Ih, Ini dua. Ini kameranya. Terus Kak, ayo. Alhamdulillah minasyaitonir. Serius. Gitu Kak.
Pengalaman begitu sih sebenarnya dulu pas kecil sih ya. Tapi lupa kalau misalkan gue pernah nonton yang serem-serem atau enggak waktu kecil. Cuma bener-bener waktu itu memang lagi nungguin papa mau pulang. Terus aku tidur di kamar belakang. Tidur gitu. Terus mama kan di kamar depan. Terus tiba-tiba kayak udah mau tidur gitu, udah mau merem-merem gitu. Terus tiba-tiba ada suara pintu cekrek gitu. Gitu aja takut tuh kan. Cekrek kan. Apa kali ya pulang ya gitu. Ini udah malam banget emang jam, kalau buat anak kecil kan jam 11 jam 12 udah malam. Papa pulang gitu. Terus bener-bener pas mau melekin mata tuh lewat, bener-bener lewat. Jadi pas ngerasa papa udah pulang gitu, pas melek bener-bener papa lewat. Kalau mau nanya bentuknya kayak apa, bener-bener bokap. Bener-bener papa pakai bajunya, baju papa pakai celana. Makanya itu ya jin bisa menyerupai kan. Set gitu, dia gini. Dia gini. Ini kayak ada pintu. Set gitu. Apa? Oh, nyaut. Terus ke depan, ke dapur, kamar tidur, mama tidur. Terus ke ruang tamu, kok nggak ada pak, teriak-teriak. Balik lagi ke kasur. Apa kan? Serius. Udah duduk. Ketakutan kan gua kan? Kayaknya beneran nih. Kok setan kali ya? Bener, bawa pulang. Cepet. Aduh malas. Kayak di film-film. Asli, tapi itu kayak gitu. Maksudnya enggak, ini bukan mimpi. Gua jalan dan melek terus jalan gitu. Ya itu Allah alam, itu nggak tahu itu apa. Tapi yang pasti bener-bener gue inget banget karena itu bukan mimpi. Terus kamu nggak nanya apa-apa tadi udah pulang bukan gitu? Aku bilang mama tadi udah nggak papa pulang. Tapi bajunya warna merah, kalau yang ini bajunya warna apa gitu. Beneran. Terus Oh berarti nggak harus pakai putih ya kalau hantu? enggak dong. Ya Kan kalau di film-film putih. kan dia bisa menyerupai. Mungkin baju putihnya lagi kotor mungkin. Oh serem. Gitu, gue tuh parnoan banget. Gue denger kayak gini males gitu. Jadi makanya enggak Kita dong. tiba-tiba Wisnu pulang, no. Ih. Abi, Kamu dong sama Irwan. Siapa dulu? Pengalaman menyeramkan. Nggak ada kayaknya. Gak pernah lihat aneh-aneh. Aneh-aneh? Nggak ada. Serius. tapi lo percaya nggak sih nih? Sebelum lo percaya nggak sama hal Enggak, kayak kalau gitu? sekarang tetap ada. Maksudnya Hal goib harus dunia kita hal yang percaya. gaib, hal yang goib itu kan ada pasti. Tapi memang disampaikan bahwa poinnya adalah kalau gue memang ada 2 poin sih. Pertama, gue lebih baik nggak usah nonton sekalian film yang kayak gituan ya, karena itu sugestinya tuh gede banget. Terus kedua, kalau lo takut, lo makin ditakutin. Nah, ini juga disampaikan beberapa ustadz, jangan takut karena dia sebenarnya takut sama kita gitu loh. Kalau kita takut, kalau tahu dari mana kamu mukanya kayak gitu, karena kamu nonton film serem, jadi kayak gitu kebayang kamu sugestinya kayak gitu. Dan kalau gua itu terbiasanya kalau misalnya ada yang semacam kayak ada perasaan gak enak, malah harus gua lawan. Maksudnya ini ada ini, malah gua cari di situ gitu loh. Bener gak, mana, coba keluar, maksudnya kayak gitu loh. Jangan aduh takut gitu. Kalau gitu, kalau kayak gitu malah makin takut, makin takut. Tapi kadang-kadang susah loh ngelawan itu. Aku banget kalau berenang Pasti rasain ada ngejar. perasaan takut tuh ada. Sekarang gue kayak gitu loh maksudnya. Harus Udah lawan, tahu kalau ini. enggak kita ngerasa ditakutin gimana, terus. samperin. Apalagi kalau di rumah kita, waduh, bahasanya ini rumah gua ditakutin lo yang harusnya izin sama gue di sini, maksudnya kayak gitu kan, maksudnya makanya jadi gua lebih memberanikan diri. Dan apalagi kalau di depan anak-anak, gua harus, maksudnya anak-anak tuh kan nyontoh banget ke orang tua kan, jadi kalau di depan anak-anak, dan gua selalu bilang sama mbak-mbak, jangan pernah takutin anak. Pertama, nanti ada ini loh, jangan pernah. Jangan. Terus kedua, gue juga bilang jangan sama sekali yang namanya kita juga kelihatan takut. Alhamdulillah, terutama Adam kan anak laki, jadi
Pasti pernah nanya, aku nggak ada artikulasi ngomongnya. Sakit gigi. Jadi gitulah intinya sih. Tapi kalau misalnya kalau dibilang ada, jinnya memang ada. Iya, ada. Tapi bener nggak kalau misalnya ada yang bilang kan juga kalau misal makhluk yang gaib itu sebenarnya nggak bisa kita lihat. Ada juga. Nah, nanti kita tanya Ustaz ya. Iya, benar-benar. Jadi ini banyak banget gue pertanyaan gue kan biar Iya. supaya lebih terjawab sesuai Iya. dengan apa yang udah diajarkan di Islam juga. Jadi lebih baik kita tanya sama expertnya ya, Sama Ustadz Ustadz juga, langsung. dan please ada tipsnya juga dan doanya juga. Doa Untuk ruqyah menangkal. juga ada Bintang ya. buat kita. Oke. Check it out. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apakah benar seorang itu bisa melihat jin? Kalau itu ditanyakan dalam bentuk wujud aslinya, maka kita katakan dahulu Nabi Sulaiman pernah melihat. Bahkan bukan hanya pernah melihat, jin dijadikan anak buahnya, gitu ya. Tapi kalau melihat apa yang Allah katakan dalam Al-Quran di surah Al-A'raf ayat ke-27, surah 7 ayat 27, Allah berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya ia, jin dan bala tentaranya mampu melihat kalian dari arah yang kalian tidak mampu melihatnya. Oleh karenanya kalau kita lihat itu berarti jin bisa dilihat kalau untuk kita sekarang dalam bentuk ya kita katakan mungkin versi yang tidak wujud aslinya seperti itu, kecuali para anbiya. Karena Nabi SAW pernah melihat jin sewaktu beliau dihadang oleh sekelompok jin. Maka turunlah ayat dalam Al-Quran, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba." Quran surah Jin ayat pertama. Ya, seperti sempat yang saya singgung tadi, apakah jin bisa berubah-ubah? Bisa. Jin bisa berubah menjadi seekor ular, menjadi seekor kalajengking. Jin umumnya berubah mungkin menjadi anjing hitam, begitu ya. Dan jin juga bisa berubah menjadi manusia atau sosok manusia yang mungkin entah tertabrak, meninggal karena bunuh diri dan sebagainya. Cuma dia berubah menjadi orang itu untuk menakut-nakuti dan mengganggu kita, sehingga kita menjadi takut, menjadi was-was, tidak lagi bergantung kepada Allah. Misalkan ada orang yang tertabrak kereta, ada yang kecelakaan, dia berubah wujud menjadi sosok orang tersebut. Jadi kalau kita bertemu dengan jin, apa doanya? Isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca doa perlindungan kepada Allah dari gangguan jin. Atau kalau mau lebih komplit lagi, baca ayatul kursi. Karena ayat kursi ini adalah ayat yang dikabarkan dalam sebuah cerita di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertemu dengan jin yang berubah wujud menjadi seseorang yang lapar begitu, yang miskin, yang fakir. Maka dia katakan satu ayat yang paling ditakuti oleh bangsa jin dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah adalah ayatul kursi. Mudah-mudahan hafal kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai ayat terakhir itu. Nah, itulah karenanya kalau kita bertemu dengan jin, baca isti'adzah minimal itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada lagi yang lebih? Ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min nafsihi wa min nafsihi wa nafsihi, ya. Kalau kita mau lagi ada kalimat yang lain, ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin lamah. Jadi itu yang dibaca ya. Wallahu a'lam bishawab.